Airin, Cindy, Aura, April, Zili, Kia. Oke, hari ini masuk semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan tempat hidup, yaitu faktor biotik dan abiotik. Seperti lingkungan di sekitar kita, seperti yang kalian lihat setiap hari, bahwa kita memerlukan cahaya matahari. Terus apa yang terjadi kalau di bumi ini tidak ada cahaya matahari? Tidak bisa menjemur baju. Ya, nggak bisa jemur baju. Ya, gelap, yang agak gelap. Karena sinar matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan sinar matahari dalam hidupnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan semangat, mari kita tepuk semangat. Sedia tepuk? Siap, siap. Tepuk semangat. Oke, setelah selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, kemudian faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, apa organisme apa saja yang hidup di lingkungan itu, Bapak? Ayo. Rumput, tanaman, dan lainnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa nanti diharapkan dapat menjelaskan ekosistem, kemudian mengenali faktor biotik dan abiotik yang membentuk lingkungan. Nah, ini ya, ekosistem itu seperti ini. Adalah suatu komunitas organisme yang hidup bersama dalam suatu tempat yang dia di dalamnya ada interaksi bersama dengan fisik dan kimia tertentu. Jadi ekosistem itu terdiri dari lingkungan dan organisme yang hidup di lingkungan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Halo anak-anak hebat, kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 3 dengan materi hidup bersama alam dan topik para penghuni alam. Anak-anak hebat, adakah makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini? Tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa selain dirinya? Ya, tidak ada. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut lingkungan. Dalam satu lingkungan terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Anak-anak hebat, tahu tidak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas, serta tanaman membutuhkan matahari dan tanah untuk hidup dan berfotosintesis. Anak-anak hebat, Tuhan menciptakan bumi kita dengan berbagai macam ekosistem di dalamnya. Ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem laut, dan banyak lagi yang lainnya. Anak-anak hebat, ekosistem ini memiliki komponen pembangun. Komponen pembangun ekosistem yaitu individu, yaitu makhluk hidup yang hidupnya sendiri, seperti seekor ikan, seekor kambing, sebuah pohon, dan seorang anak. Yang kedua yaitu populasi. Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di satu tempat. Contohnya sekelompok ikan, sekelompok kucing, sekelompok manusia. Yang ketiga, komunitas, yaitu sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup pada lingkungannya, seperti sekelompok gajah, badak, jerapah, dan lainnya yang hidup pada lingkungan yang sama. Kemudian
yaitu lingkungan tempat tinggal makhluk hidup seperti gurun, daerah bersalju, hutan, dan sawah. Selain komponen pembangun ekosistem, ternyata ekosistem memiliki komponen ekosistem itu sendiri yang terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak hebat, komponen biotik itu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu berisi yang bukan termasuk makhluk hidup, tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup seperti matahari dan awan, batu dan tanah, air dan udara. Ingat ya anak-anak, komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Komponen abiotik menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal dan eksistensi komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biotik. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo. Baik, setelah menyimak video pembelajaran tadi, kalian sudah bisa membedakan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik itu adalah organisme yang hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya manusia, hewan, tanaman, bakteri, dan bumi atau jamur. Kemudian komponen abiotik ialah komponen yang tidak hidup berubah fisik dan kimia dalam suatu ekosistem. Di antaranya ada udara, air, tanah, sinar matahari, dan mineral atau batu. Nah, kemarin kalian sudah pada pembelajaran lalu sudah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotiknya. Nah, sekarang tugas kalian adalah saya berikan gambar berupa gambar ekosistem dalam suatu gambar berupa hidup dalam suatu ekosistem. Tugas kalian adalah mengidentifikasi mana yang merupakan komponen biotik dan mana yang merupakan komponen abiotik. Oke, nah, silakan dikerjakan.
Iya, Pak. Iya, sama. Iya, banyak. Selesai belum? Sudah? Yang lain bagaimana? Sudah selesai? Ya, belum. Dan buka bukunya. Selesai? Sudah? Ya, kalau sudah, coba salah satu maju ke depan untuk mengidentifikasi mana yang termasuk komponen biotik, mana yang abiotik. Ya. Ya. Satu dulu. Gantian, coba. Ambil dulu. Komponen biotik: pohon, burung, musang, kelinci, ikan, tupai, anjing, badak, siku. Komponen abiotik: batu, air, udara, kayu. Abiotik karena kayu bagian dari tumbuhan. Ya, ganti sama kayu. Nah, ya. Ini. Komponen biotik: beruang, burung, ikan, kelinci, pohon, rumput, rusa, tupai, serigala, macan. Komponen abiotik: air, batu, tanah. Ya. Tuh, komponen abiotiknya di situ ada air, yang terlihat adalah air, batu, dan tanah. Yang tidak terlihat di situ komponen abiotiknya berarti apa? Matahari. Ya, udara dan matahari. Ya, bisa dikumpulkan. Nah, setelah kalian mengetahui dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotiknya, kalian juga pasti mengetahui bahwa komponen biotik yang menyusun ekosistem itu juga berinteraksi dengan sesamanya dan membentuk rantai makanan. Nah, baiklah, sekarang saya bagi menjadi kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2 ya. Nah, kemudian saya akan memberikan 2 macam ekosistem. Di sini ada ekosistem hutan dan di sini ada ekosistem sawah. Nah, kalian nanti bisa menempelkan atau membentuk rantai makanan yang ada di ekosistem sawah dan di ekosistem hutan.
Ya, itu kan sama. Jadi ini kan bibitnya toh, nanti ini dimakan oleh ya, ya, kita ya. Makan terus ini. Awalnya apa tadi? Dia rumput atau aja di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Ini nanti ditulis yang masuk ke sini. Nah,
abiotik dia bernyawa. Ekosistem alami adalah suatu organisme yang hidup dan saling berinteraksi dalam lingkungan fisik dan biologi. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau sudah selesai semua bisa dikumpulkan. Dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan dan peningkatan dari yang kemarin, kalian sudah lebih paham tentang faktor biotik dan abiotik. Baiklah, anak-anak yang hebat, hari ini kalian sudah belajar tentang komponen biotik dan abiotik, yaitu tentang makhluk hidup dan benda hidup yang bergantung satu sama lain. Nah, dari pelajaran ini kita belajar bahwa setiap hal di alam itu memiliki peran penting. Tanpa air, udara, tanah, dan sinar matahari, maka makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan dan manusia juga tidak dapat berlangsung hidup. Nah, jadi mulai sekarang, marilah kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Rawatlah tanaman yang ada di sekitarmu, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di jalan atau di mana saja yang kalian temui. Nah, mungkin tindakan
kita itu terlihat kecil, tetapi dari hal kecil itu kita bisa menjadikan bumi menjadi tempat yang lebih baik untuk makhluk hidup, untuk kita tinggali. Saya kira pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk sebelum mengakhiri pembelajaran. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.